Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Tiara dengan NIM 202511061 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari obat salbutamol pada reseptor adrenergik. Obat salbutamol memiliki nama lain yang perlu kita ketahui. Nama lain dari obat ini yakni albuterol. Jadi salbutamol selain sering disebut sebagai obat salbutamol, juga memiliki nama lain berupa albuterol. Biasanya di Indonesia, obat ini lebih dikenal dengan salbutamol sendiri. Akan tetapi di luar negeri obat ini sering kali disebut dengan sebutan albuterol. Obat salbutamol ini merupakan golongan obat yang bekerja pada reseptor beta 2 agonis yang menstimulus reseptor beta 2 di dalam paru-paru sehingga menyebabkan relaksasi otot polos bronkus dan menghasilkan nantinya bronkodilatasi. Nah, selanjutnya kita dapat melihat struktur kimia dari obat salbutamol pada slide yang telah saya tampilkan. Obat ini merupakan kategori obat resep yang dimana memiliki indikasi untuk mengatasi sesak napas akibat menyempitnya saluran pernapasan seperti pada penyakit asma. Adapun bentuk sediaan dari obat ini yakni tersedia dalam bentuk hirup, yakni contohnya seperti aerosol dan cairan inhalasi. Selanjutnya ada bentuk sediaan tablet, sirup, dan suntik atau injeksi. Berikutnya merupakan contoh obat salbutamol yang sering kali kita ketemui. Obat ini termasuk dalam sure acting yang kerjanya itu cepat. Obat ini juga memiliki kecenderungan untuk melegakan dengan cepat. Jadi obat ini tuh kerjanya cepat, onsetnya yakni sekitar 25 menit di metabolisme di hati dan duration of actionnya itu 4-6 jam. Selanjutnya yang perlu kita ketahui juga yakni letak dari reseptor beta 2 ini. Jadi seperti yang telah kita paparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa letaknya itu berada di otot polos atau smooth muscle. Dan yang telah kita ketahui juga bahwa otot polos ini menyebar di dalam tubuh. Ada GIT, bronkus, kardio, uterus, bahkan bladder. Karena kita akan membahas mengenai salbutamol, maka kita akan berfokus pada bronkus. Nah, apabila seseorang mengonsumsi obat salbutamol, di mana nantinya obat ini akan diabsorpsi kemudian didistribusi, maka dia akan bertemu dengan reseptor beta 2 yang berada di bronkus pada otot polos. Bronkus ini ada di saluran pernapasan, jadi sebelum menuju ke paru-paru, maka di situ ada yang disebut dengan bronkus. Selanjutnya, adanya interaksi antara salbutamol dengan reseptor beta 2 ini yang merupakan reseptor beta 2 agonis, maka hal ini akan memicu aktivasi reseptor beta 2 di mana aktivasi dari reseptor beta 2 ini nantinya akan menyebabkan terjadinya relaksasi otot bronkus. Adapun terkait dengan mekanisme molekulernya itu dapat dilihat pada gambar di mana salbutamol akan mengikat dan mengaktifkan reseptor beta 2 yang digabungkan dengan G-protein stimulator pada sel otot bronkiolus. Akibatnya, hal ini akan mengaktifkan enzim adenyl siklase di mana enzim ini nantinya akan mengubah ATP menjadi AMP siklis. AMP siklis ini kemudian akan menyebabkan myosin-like chain kinase terfosforilasi. Nah, myosin ini nantinya akan menghentikan aktivitasnya yang memungkinkan enzim fosfatase mendominasi sehingga fosfat myosin menjadi myosin yang menyebabkan relaksasi otot polos bronkiolus. Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan video yang saya bawakan mengenai mekanisme kerja dari obat salbutamol. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri video saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.